Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Seperti kita ketahui bersama, 2 hari ini Bapak Presiden menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Cebu yang cerah ini. Kemarin dari 2 sesi yang berlangsung, beberapa hal yang menjadi concern bersama yang juga disampaikan oleh para pemimpin ASEAN pada kesempatan baik plenary maupun retreat. Intinya adalah pertama, respon bersama ASEAN dalam menyikapi situasi yang terjadi di Timur Tengah yang semua merasakan merupakan memberikan efek langsung terhadap kehidupan negara-negara di kawasan, khususnya di sektor-sektor ekonomi, terlebih lagi di ketersediaan pangan dan energi. Hal inilah yang diadres pada pertemuan kemarin. Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini perlu suatu inisiatif bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang resilient, khususnya di bidang energi dan pangan. Dan saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi sejak awal program dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di mana ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita. Oleh karena itu beliau meluncurkan berbagai program pemerintah, sehingga syukur alhamdulillah kita sudah swasembada beras, dan program-program akselerasi kita ke energi alternatif itu harus dipercepat, karena kita sadari bersama sesuatu ataupun perang yang terjadi di sebuah kawasan yang jauh dari kita dengan cepat akan langsung berimbas kepada kehidupan masyarakat di kawasan kita, dan inilah yang dirasakan oleh seluruh negara-negara ASEAN. Ada beberapa deliverable terkait dengan hal itu, diantaranya ASEAN Petroleum Security Agreement yang disepakati, kemudian juga after ASEAN Plus 3 Emergency Rice Security yang kemudian menjadi deliverable dari pertemuan-pertemuan ini. Kemudian pada kesempatan retreat kemarin juga dibahas mengenai situasi di Myanmar. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu telah terjadi, kemudian pemerintahan yang baru hasil pemilu tersebut sudah terbentuk. Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu mengadres masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik. Dan tentu saja berpegang pada 5-point konsensus yang selama ini masih diyakini merupakan suatu konsensus yang harus dilaksanakan di Myanmar. Setelah pemilu, ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu diantaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi,
Saya kira ini merupakan suatu progres dalam rangka memenuhi 5 point konsensus yang menjadi kewajiban. Ini yang kemudian dibahas, kemudian langkah-langkah terukur apa yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menyikapi progres yang terjadi di Myanmar ini. Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus mengengage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya. Saya kira itu saja yang jadi highlight pertemuan 3 hari ini. Dalam retret yang tertutup itu, betulkah Presiden Prabowo Subianto ini menginisiasi pembicaraan rekonsiliasi antara Thailand dan juga Kamboja? Ya, beliau menyampaikan dengan mengambil juga analogi bahwa sejatinya ya di kawasan ini hampir semua, kalau tidak salah semua malah negara-negara anggota itu punya masalah border yang sebenarnya menjadi masalah mendasar dari konflik antara Kamboja dan Thailand. Namun kita semua bisa memanage masalah-masalah tersebut dengan mencari titik-titik temu. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo. Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi in the meantime, kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjasamakan, yang kemudian bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan rakyat negara masing-masing. Seperti juga yang kita lakukan, kita cari jalan-jalan dan solusi-solusi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan di perbatasan, dengan dialog, dengan negosiasi, dengan bekerja sama. Ada KRI Brawijaya dan Siliwangi juga di Filipina, mungkin boleh disampaikan gimana ini penjelasannya? Apa yang harus dipenjelasin? Nggak ada, harus dijelaskan. Oke, kalau agenda presiden silakan ditanya ke. Kalau agenda presiden selanjutnya bertolak ke Miangas dan Gorontalo, bagaimana Mas? Mungkin sedikit bisa disampaikan. Beliau rencana kembali ke tanah air hari ini, tapi sebelum langsung ke Jakarta mampir dulu, ada beberapa agenda di sana. Oke? Pak, satu lagi Pak, soal Pak Presiden naik Maung ini apa bentuk diplomasi atau seperti apa ini? Saya kira ini satu bentuk kebanggaan bahwa kita telah mampu membuat suatu produksi mobil yang sejak pelantikan dipakai oleh Pak Presiden, kemudian beliau kemarin berpesan untuk bisa membawa itu ke sana, dan respon yang saya dapatkan lewat rekan-rekan sejawat saya juga positif, dan ini kebanggaan bangsa lah bahwa kita bisa hadir dalam satu forum internasional dengan peralatan yang mendukung dari produksi bangsa kita sendiri, khususnya ini mobil yang digunakan oleh Presiden. Mas Sui, maaf satu lagi mungkin terkait dengan uji coba rudal Jepang di Filipina. Ada informasikah apakah ini memang untuk menjaga kawasan Laut Cina Selatan atau bagaimana Mas? Saya tidak dapat informasi itu. Relevan saja. Pak, isinya terkait ASEAN Power Grid dan ratifikasi APSA, ke depannya Indonesia realistisnya akan seperti apa? Saya kira kita harus Izin kamera Mas. kita harus implementasikan ya, karena tujuannya itu tadi. Kemarin ada tanggapan bahwa kita agak sedikit lengah pasca COVID ASEAN, dan ini merupakan sebuah pelajaran di mana ketergantungan energi
dari luar itu secara berlebihan tidak seharusnya terjadi. Dan dengan potensi yang ada di masing-masing negara anggota ASEAN, saya kira semuanya sepakat bahwa sebenarnya kita ini mampu untuk bisa swasembada. Oke. Terima kasih. Mas banyak ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.